kembali live. Bagaimana? Sudah aman? Ya, cek Oke, selamat malam. Kita lanjutkan lagi sesi kedua dari bab 2, yaitu bertanggung jawab secara pribadi, ya. Oke, nah terima kasih udah yang datang. Wah, ini udah banyak nih yang datang nih ya. Udah berapa orang? 3.000 orang. Luar biasa ya. Oke, saya akan lanjutkan kemarin ya. Artinya kita ada yang namanya kebebasan. Itu otomatis adalah pilihan dan kita harus memilih ya. Dan semuanya harus bertanggung jawab secara pribadi. Oke, next. Kebebasan lebih jauh, lebih berharga daripada emas dan perak, serta menuntut lebih disiplin lebih untuk mendapatkan dan mempertahankannya ya. Dalam bukunya The Burden of Freedom, Dr. Myles Munroe menulis bahwa sikap tidak bertanggung jawab merupakan musuh utama kemerdekaan, dan dia menggunakan kata kemerdekaan dengan cara yang sama seperti saya menggunakan kata kebebasan. Katanya Anda berada di tempat Anda sekarang karena Anda telah memilih dari lubuk hati Anda. Nah, Anda yang nonton training malam ini juga itu semua karena pilihan teman-teman ya. Itu berarti bahwa banyak dari pilihan kita diambil oleh pikiran bawah sadar kita tentang sikap kita, karakter kita, tanggung jawab kita. Dan di situ Munroe menulis bahwa kata tidak bertanggung jawab juga mengandung arti tidak punya nurani. Bayangin aja teman-teman ya, tidak punya tanggung jawab itu tidak punya nurani, atau tidak mampu atau tidak bersedia menanggapi suara hati. Ini adalah suara hati manusia yang membuat kita dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Ketika suatu gaya hidup tidak bertanggung jawab dibiarkan semakin berkembang, suara hati nurani akan semakin tak terdengar. Sebagian orang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, tapi setelah itu mereka tidak merasa bersalah atau menyesal. Orang-orang saling membunuh, para suami memukuli istri mereka, ayah tidur dengan anak perempuan mereka, bangun, mandi, sarapan, lalu berangkat kerja seolah-olah tidak terjadi apapun. Hati nurani telah mati hampir di seluruh masyarakat dunia karena telah mewarisi jiwa yang tidak bertanggung jawab. Ya, jika apa yang dikatakan Munroe benar, dan saya percaya memang demikian, maka kita bisa langsung menghubungkan antara kebebasan dengan tanggung jawab, artinya dan perbudakan ya, dengan tiadanya tanggung jawab. Bukankah benar bahwa banyak penghuni penjara yang telah bertindak tak bertanggung jawab sehingga mereka kehilangan kebebasan mereka? Bila Anda mengendarai mobil dengan kecepatan 160 km per jam di area sekolah misalnya, Anda akan kehilangan kebebasan untuk mengemudi. Atau sebagai seorang pengacara, jika Anda mengambil bagian dalam suatu kasus penipuan lalu diberhentikan, maka Anda akan kehilangan hak untuk praktek hukum. Sama seperti member Herbalife yang melanggar etika, ID-nya akan di-delete. Nah, itu tadi konsekuensinya ya teman-teman ya. Kebebasan dapat direnggut sebagai konsekuensi dari tindakan yang tidak bertanggung jawab, kadang-kadang untuk selamanya. Kebebasan hilang ketika orang bisa gagal bertindak dengan bertanggung jawab. Jika benar demikian, satu-satunya cara untuk mempertahankan kebebasan dalam segala aspek kehidupan kita adalah dengan caranya bertanggung jawab secara pribadi terhadap semua tindakan yang akan kita ambil dalam keseharian kita. Penting untuk diketahui bahwa tidak semua pilihan yang diambil keuntungan yang diterima maupun pengorbanan yang dibayar itu besar. Manusia membuat pilihan setiap hari, tantangannya dalam dua rangkaian. Nah, ketika ada keuntungan langsung bagi pilihan yang buruk, sedangkan harga jangka panjang yang tersembunyi, itu yang pertama. Ketika ada keuntungan langsung
bagi pilihan yang buruk, keuntungan yang langsung bagi pilihan yang buruk, sedangkan harga jangka panjangnya tersembunyi atau tidak diketahui. Yang kedua adalah ketika pengorbanannya nyata bagi pilihan yang benar, sementara keuntungan jangka panjangnya tersembunyi. Nah, di sini yang menarik ya. Dalam seminar kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Clemmer and Associates, kami sering membantu peserta untuk mengenali wilayah yang menurut mereka tidak punya pilihan, dan kemudian kami memperlihatkan beberapa alternatif sebenarnya yang ada di sana. Proses ini bisa menjadi sangat sulit sebab mereka harus melepas semua keuntungan yang mereka terima karena berpura-pura tidak memiliki pilihan atau mengambil pilihan sebagai korban. Mari kita lihat beberapa keuntungan yang dilihat ketika Anda mengambil pilihan sebagai korban. Dalam kasus ini, pilihannya ada dua. Ada keuntungan langsung bagi pilihan yang buruk. Pilihannya buruk tapi ada keuntungan jangka pendek ya, tapi jangka panjangnya tersembunyi. Yang kedua, pengorbanannya nyata bagi pilihan yang benar, tapi jangka panjangnya juga masih tersembunyi karena nggak ada yang tahu masa depannya, teman-teman ya. Dalam hal ini sih yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian adalah keuntungan langsung jangka pendek dan pilihan yang buruk itu tadi. Contohnya apa? Mengambil pekerjaan yang dimana sudah pasti nggak cukup buat kehidupan, tapi tetap diambil karena dapatnya nyata mungkin 2 juta setiap bulan, nyata 3 juta setiap bulan, dan keuntungan jangka panjangnya juga masih tersembunyi. Tapi ketika ada pengorbanan yang nyata bagi pilihan yang benar, nyatanya apa? Udah pengorbanannya nyata bagi pilihan yang benar. Contohnya ya yang seperti kita ada di Herbalife. Pengorbanan kita nyata, yaitu apa? Merawat pelanggan, follow up, telepon, bonding dengan customer, dengan tim. Pengorbanannya jelas, nyata, dan benar. Dan keuntungan jangka panjangnya memang masih tersembunyi, tapi sudah bisa kita lihat masa depannya seperti apa, ketimbang memilih dengan yang pertama tadi. Nah, ketika teman-teman jadi korban, apa saja keuntungannya? Yang pertama, membebaskan Anda dari keharusan mengambil tindakan. Contohnya, ketika Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi, teman-teman tidak perlu lagi mengambil keharusan mengambil tindakan untuk melakukan lebih. Nah, itu terjadi pada banyak laki-laki yang bekerja dan mengambil keputusan untuk tidak melakukan hal lebih. Jadi mereka bilangnya apa? Udah, ini gajinya mah, udah. Habis itu kalau duitnya udah habis, kemarin udah saya kasih semua. Jadi dia nggak mau jadi korban, intinya seperti itu. Terus ada yang bilang emang beras nggak bisa habis ya. Aduh, ya itulah tadi yang terjadi ya. Karena mereka tidak mau memposisikan diri mereka sebagai karena dia memposisikan menjadi korban ya. Jadi akhirnya membebaskan dia dari keharusan mengambil tindakan lebih. Yang kedua, orang-orang merasa kasihan dan bersimpati pada Anda, dan hal tersebut membuat Anda merasa senang, dibutuhkan, diterima, dan dicintai. Jadi ketika Anda mengambil pilihan sebagai korban, Anda akan merasa dikasihani. Oh iya ya, dia itu kasihan ya, penghasilannya cuma segitu ya. Akhirnya orang bersimpati sama Anda. Waduh ya, volume poinnya kecil ya, kasihan ya, kok duitnya sedikit ya. Enggak ya, bercanda. Anda merasa senang, dibutuhkan, diterima ya, dan Anda dicintai ya. Anda tidak perlu mengambil keputusan yang berat. Nah, ini tadi. Dalam kasus saya mengambil keputusan yang berat pada saat saya mau memilih full time di Herbalife. Sementara ada pilihan untuk bekerja dengan kakak saya ya, yang saat itu gajinya 5 juta, pasti jangka pendek, yaitu kan tadi apa? Ketika ada keuntungan langsung bagi pilihan yang buruk. Nah, itu tadi ya. Keuntungannya langsung 5 juta, tapi pilihannya buruk. Dan harga jangka panjang yang tersembunyi, harga jangka panjang. Jadi harga itu adalah sesuatu yang kita bayar di belakangan. Nah, itu tadi. Dan harga itu masih tersembunyi. Contohnya adalah kalau saya ambil yang 5 juta itu, harga yang harus saya bayar nanti jangka panjangnya adalah saya akan hanya bisa mendapatkan 5 juta setiap bulan. Nah, itu tadi ya. Nah, ketika ada pengorbanan yang nyata bagi pilihan yang benar,
yaitu tadi kita berkorban A, B, C, D, E, F, G, I, Z ya, semuanya dengan keuntungan jangka panjang yang tersembunyi juga. Nah, itu tadi. Dan keuntungan yang tersembunyi di Herbalife itu namanya royalti ya, bonus dan lain-lain. Dan akhirnya saya harus mengambil keputusan yang berat. Pilihannya apa? Bekerja dengan orang gajinya langsung 5 juta atau ngerjain Herbalife yang nggak pasti penghasilannya setiap bulan. Memang nggak pasti di awal, tapi pasti luar biasa di akhir gitu ya. Anda tidak merasa, yang keempat ya, yang manfaat menjadi korban ya, keuntungan menjadi korban. Anda tidak merasa berkewajiban untuk melakukan hal besar dalam hidup. Ya udahlah, ya yang ada aja udah cukup. Hal yang terjadilah yang bertanggung jawab atas keadaan Anda sekarang. Ya saya kayak gini nih ya karena ekonomi, karena orang nggak mau beli, karena banyak yang melakukan A, B, C, dan segala macam. Anda menukar semua alasan pembenaran untuk membuat Anda menjadi seperti seorang korban. Nah itu tadi, itulah yang akhirnya menarik kenapa jadi korban itu lebih enak, karena membebaskan Anda dari keharusan mengambil tindakan. Contoh, ketika di tempat Anda, pelanggan Anda hilang, ketika Anda bertindak sebagai korban, ya ini tadi, ini yang menarik ini, karena banyak sekali member Herbalife yang memiliki problem yang sama, yaitu mereka tidak mengambil tindakan atas itu, dan dia mau jadi korban. Pelanggan saya pindah ke sana, pasti dia yang jadi problem biang keroknya gitu ya. Padahal dia tidak mau mengambil tindakan. Nah ini tadi yang menarik ya. Atau bahkan mungkin ada salah satu pelakunya di sini. Enggak ya, semoga nggak ada ya. Yang kedua, ketika Anda mengeluh tentang sesuatu ya, Anda memilih untuk menjadi korban, orang akan Anda pingin rasa kasihan dari orang lain supaya diterima keluhan Anda, tapi akhirnya tidak membuat Anda menjadi pribadi yang hebat. Anda tidak mengambil keputusan yang berat itu untuk jadi korban. Ya udah, tinggal pasrah aja, paling ngoceh gitu ya, ya beginilah begitulah dan segala macam ya. Nah, dan yang keempat adalah ketika Anda menjadi korban dan mengeluh tentang apa yang terjadi pada hidup Anda tidak berkewajiban untuk melakukan hal yang besar dalam hidup. Ya udah, ini aja ya, hal yang terjadilah yang bertanggung jawab atas keadaan Anda sekarang. Anda menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan sponsor, menyalahkan mentor, menyalahkan siapapun, sehingga ketika Anda menempatkan diri Anda sebagai korban, Anda merasa bahwa Anda benar dan Anda diperbudak oleh yang namanya tirani alasan. Sebenarnya segala sesuatu itu pasti ada penyebab. Tidak mungkin ada api kalau tidak ada tidak mungkin kebakaran kalau tidak ada api. Yang menyebabkan beberapa pelanggan mungkin hilang dari tempat Anda karena ada penyebabnya ya. Mungkin beberapa hal karena omongan kita jarang follow up customer kita, itu yang pertama. Kita tidak membonding atau membangun hubungan yang baik dengan orang tersebut. Yang ketiga, mungkin Anda terlalu banyak terlalu banyak ngutang sama pelanggan. Saking banyaknya ngutang, pelanggan semua A, B, C diutangin. Ini khusus pelanggaran etika paling berat ya. Saya tambahkan nanti di dalam buku, dalam aturan emas kelas AMT, Active Member Training, aturan ke-8 atau ke-9 nanti itu ya. Dilarang meminjam uang dengan pelanggan. Nah itu tadi, kenapa ketahuan Anda nggak punya uang. Siapa yang mau join bisnis dengan Anda kalau Anda malah ngutang sama pelanggan? Hati-hati ya. Dan itu adalah hukuman berat bagi yang melakukannya. Nanti saya siapkan. Dan kelima adalah, seumur hidup Anda bisa dengan nyaman percaya bahwa kegagalan Anda terkait langsung dengan sesuatu yang dilakukan orang lain terhadap Anda, dan Anda dapat menyalahkan mereka. Dan ketika Anda menjadi korban, tidak akan ada satupun hal yang berubah. Waktu dulu saya sering menyalahkan partner bisnis saya. Saya bangkrut karena dia, saya jatuh karena ditipu dia, karena saya begini, karena semua karena dia.
Tapi kembali lagi, ketika sampai di titik ini, titik nomor 2, di titik tempat saya sekarang, kalau nggak karena dia dulu begitu ke saya, tidak ada saya hari ini. Jadi segala sesuatu yang teman-teman lewati itu semuanya harus dihadapi, dilalui, dan disyukuri. Bukannya menyerah dan mengambil posisi sebagai korban. Bahwa karena merekalah Anda hari ini seperti ini. No. Anda tidak bisa memilih sebagai korban kalau Anda mau jadi seorang samurai pengasih. Dan manusia senang menjadi korban karena keuntungan-keuntungan tersebut. Ketika mereka hidup dengan cara seperti itu, mereka nggak perlu merasa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada mereka. Ketika pelanggan Anda hilang, ketika pelanggan Anda pindah minum ke tempat lain, atau ada pelanggan Anda tiba-tiba jadi member di tempat orang lain, dan Anda mulai marah, dan akhirnya Anda mulai menyalahkan orang lain karena A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z sampai sana. Nah, dan Anda mulai menyalahkan orang lain, dan Anda karena Anda tidak perlu merasa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada mereka, tapi karena merekalah harusnya mereka yang bertanggung jawab pada Anda karena Anda sudah melakukan sesuatu seperti itu. Karena sebenarnya yang jadi problem adalah pelanggan itu punya privilege atau hak khusus karena mereka memegang uang mereka sendiri. Nah, sampai suatu saat mereka pindah ke manapun, semuanya tergantung diri Anda sebagai operator sebenarnya, atau NC owner. Nah, kenapa hal buruk itu bisa terjadi? Ya jawabannya tergantung teman-teman. Anda punya supervisor baru, melahirkan supervisor baru, melahirkan pebisnis baru, semuanya tergantung Anda, teman-teman. Jadi berhentilah menyalahkan keadaan dan janganlah menempatkan diri sebagai korban, karena Andalah yang bertanggung jawab secara pribadi atas kehidupan finansial Anda, kehidupan rumah tangga Anda, dan apapun itu. Ingat, apa yang Anda miliki, tidak Anda miliki, dan hanya akan Anda miliki dalam hidup karena pilihan yang Anda buat. Dan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua karena pilihan yang kita buat. Pelanggan Anda hilang, kembali lagi, berarti kenapa mereka tidak Anda miliki? Karena pilihan yang Anda buat. Kenapa mereka jadi member di tempat orang lain? Karena pilihan yang Anda buat. Kenapa Anda sampai ngutang ke customer dan akhirnya membuat malah atau ngutang sama rentenir dan akhirnya mengganggu bisnis Anda? Itu karena pilihan yang Anda buat sebenarnya. Artinya teman-teman di sini harus sadar bahwa segala sesuatu yang akan teman-teman miliki atau bahkan tidak Anda miliki pun sekalipun, itu semua karena pilihan yang teman-teman buat, bukan karena faktor lain. Ya. Sebaliknya, banyak orang mengalami trauma sama seperti dirinya. Sebaliknya dia justru memanfaatkan pengalaman yang seharusnya dapat menghancurkan dirinya itu untuk memajukan tujuan hidupnya, yaitu membantu sesama. Apakah menurut Anda karena memilih untuk tidak membiarkan saya lupa di sini. Oprah Winfrey yang ketika kecil mengalami pelecehan seksual oleh anggota keluarganya, bayangin, lebih dari 1 kali ya. Dengan mudah dia bisa saja memilih mengikuti jalan yang ditempuh banyak orang yang mengalami trauma seperti dirinya dengan berdiam diri. Tapi sebaliknya, dia memanfaatkan pengalaman yang seharusnya dapat menghancurkan dirinya itu untuk memajukan tujuan hidupnya, yaitu membantu sesama. Apakah menurut Anda karena memilih untuk tidak membiarkan pemerkosaan itu menghentikan langkah berarti dia menyepelekan peristiwa tersebut? Ada yang beranggapan demikian. Mereka percaya bahwa seandainya dia tidak mengisahkan kepedihannya pada dunia entah bagaimana, Oprah telah membiarkan sang pemerkosa itu lepas dari jerat hukum. Tetapi ini bukan tentang keadilan, melainkan tentang siapa yang menjalani kehidupan yang utuh. Sudah pasti seorang pemerkosa tidak akan menjalani hidup dalam kapasitasnya yang terbaik. Bila ya, tentu dia tidak akan perlu melakukan tindakan kejahatan seperti itu. Nah, kini sebagai pemilik sebuah jaringan televisi, Oprah memiliki posisi jauh lebih baik untuk mengungkap setiap penganiayaan terhadap anak-anak di Amerika. Seandainya dia membiarkan dirinya menjadi korban,
Dia pasti akan membatasi pengaruhnya serta kekuatannya guna menolong jutaan orang untuk mendapatkan kemerdekaan mereka. Memilih untuk tidak menjadi korban bukan hanya tentang Anda, tapi juga tentang mereka yang harus Anda bantu dalam mendapatkan kebebasan. Namun di dunia ini ada orang-orang yang lebih memilih menjadi korban karena keadaan tersebut memberikan keuntungan langsung pada mereka. Nah, pertanyaannya, apakah Anda senang menjadi korban atau Anda mau jadi seorang samurai pengasih yang mengambil semua tindakan dan bertanggung jawab secara pribadi atas semua pilihan yang Anda buat? Nah, terutama nih ya buat teman-teman Susi dari Parenggian. Ya, ini tadi ya. Muli dari Parenggian juga, Wiro dari Tegal ya, luar biasa yang sudah hadir di sini. Nah, yang ingin saya sampaikan buat teman-teman sekalian, ada Mimi juga di sini ya, hadir. Oke. Teman-teman ini ada sebuah kisah yang menarik ya. Dr. Ben Carson, seorang ahli bedah syaraf terkenal, menjadi direktur bagian bedah syaraf anak-anak di rumah sakit John Hopkins ketika usianya baru 33 tahun, termasuk salah satu dokter yang paling ahli dalam bidangnya di dunia. Dr. Carson menjadi terkenal karena keberhasilannya memisahkan kembar siam, suatu prestasi yang belum dapat dilakukan oleh banyak rekan-rekannya. Tapi kehidupannya tidak diawali dengan keberhasilan yang besar. Dia dilahirkan di Detroit oleh seorang ibu tunggal ya, tidak punya bapak. Pasti ada bapaknya, cuman bapaknya meninggalkan dia. Ibunya menikah ketika usianya 13 tahun. Tapi saat Carson berumur 8 tahun, orang tuanya bercerai. Ibunya melakukan 3 hingga 4 pekerjaan agar dapat memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya. Bayangin, jadi ibu ditinggal suami dengan 2 anak ya. Walaupun dia sendiri tidak berhasil menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD, dia ingin agar Ben dan kakak laki-lakinya, Curtis, mendapatkan pendidikan yang lebih baik darinya. Ben diejek oleh teman-temannya di sekolah yang kerap memanggilnya bodoh ketika dia tidak menjawab pertanyaan di kelas. Ia menanggapi ejekan teman-temannya itu dalam bentuk kemarahan yang tidak terkendali. Sebagai seorang remaja, Ben hampir membunuh seorang anak laki-laki karena tidak mampu mengendalikan amarahnya. Peristiwa itu menjadi saat yang menentukan buat hidupnya si Ben. Ketimbang hanya sekedar menjadi angka dalam statistik di tempat penjara, Ben memilih untuk mendidik dirinya sendiri di tengah cercaan yang ditujukan kepadanya. Ben berulang kali mengejutkan teman-teman sekelasnya dengan kepandaiannya yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan. Akhirnya dia berhasil lulus sebagai sarjana psikologi dari Universitas Yale dan menerima ijazah kedokteran dari Universitas Michigan, dan Dr. Carson bisa saja memilih untuk menjadi korban dan menuai keuntungan dari keputusannya itu. Beruntung dia menyadari hal yang sama seperti yang disadari oleh para ksatria sejati. Tidak ada keuntungan abadi yang dapat memperbaiki kehidupan dengan menjadi korban. Pilihan itu membawa Anda ke tempat di mana Anda berada. Nah, maksudnya apa di sini? Bayangin aja kalau Ben Carson mau menyalahkan atas kehidupannya, kan enak. Aku kan nggak punya bapak. Bapak aku kan dulu apa gitu ya, latar belakangnya apa, mungkin aku kan maling ya, karena bapak aku maling gitu kan, gampang kan kalau jadi korban. Tapi ada pernah juga bercerita seorang bapaknya itu adalah bandar narkoba, tapi 2 anaknya profesinya berbeda karena pilihan yang mereka buat. Yang pertama, anaknya memilih untuk jadi bandar narkoba, dan dengan alasan jadi korban dia memilih apa? Ya karena bapakku jualan narkoba, ya akhirnya aku mau nggak mau harus terjun di dunia ini karena ayahku yang mengenalkannya. Tapi anak kedua tidak seperti itu. Anak keduanya bercerita adalah, aku tidak mau seperti dia dan akhirnya aku memilih untuk menjadi seorang dokter. Nah, makanya di sini kita belajar bahwa hidup itu adalah pilihan dan setiap pilihan memiliki konsekuensinya dan Anda harus bertanggung jawab secara pribadi ya atas pilihan yang Anda miliki, yang Anda pilih. Dan setiap pilihan yang Anda pilih selalu memiliki konsekuensi yang akan mendatangkan apakah di masa yang akan datang Anda akan memiliki sesuatu atau tidak memiliki sesuatu ya. Nah, ini yang menarik.
Semoga Anda tertawa ya, bukan tertawa, Anda tercengang dengan kalimat yang satu ini. Aku bukan masalahmu. Nah, maksudnya apa? Tidak ada seorang pun dalam hidup yang menjadi masalah Anda. Anda mungkin berkata, ibu saya tidak mendampingi saya, sponsor saya nggak ngajakin saya nimbang, sponsor saya nggak ngajarin A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z. Nah, itu tadi ya. Ayah saya berbicara pada saya seolah-olah saya sampah. Nah, sponsor saya berbicara kepada saya seolah-olah saya sampah. Mungkin memang demikian, tapi mereka bukan masalah Anda. Bos Anda, dosen Anda, atasan Anda, sersan pelatih Anda, sponsor Anda, mentor Anda, bahkan anak Anda, istri Anda, suami Anda, itu bukan masalah. Kenapa? Karena mereka adalah manusia. Mereka bukan masalah. Satu-satunya kesulitan yang ada dalam kehidupan adalah apa yang Anda anggap sebagai kesulitan. Cara lain untuk memandangnya adalah bahwa masalah hanya ada karena Anda belum mengatasinya. Jadi ingat, mereka itu manusia, bukan masalah. Masalahnya adalah karena Anda belum mengatasinya ya. Selamat datang dari Sukamara dan Mbak Juli ya, dan Ai Fitri Minati hadir ya walaupun terlambat. Saya sering mendengar ibu-ibu yang menyalahkan kenyataan bahwa mereka memiliki anak pada usia muda sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan atau mengejar karir. Mereka menjadikan anak-anak sebagai masalah ya. Padahal pada kenyataan keluarga hanyalah alasan bagi mereka untuk tidak melangkah maju. Menarik untuk melihat bagaimana orang memilih menjadikan hal-hal tertentu sebagai persoalan, sementara orang lain memanfaatkan hal yang sama bagi bagi keuntungan mereka. Ibu Ben Carson memanfaatkan kenyataan bahwa dia memiliki 2 anak tanpa siapapun yang membantu untuk memotivasi dirinya memberikan kehidupan serta contoh terbaik bagi kedua anak laki-lakinya sesuai dengan kemampuannya. Dia sudah tidak berpendidikan, tapi dia memastikan agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan. Sonya meminta Ben dan kakaknya untuk menulis tinjauan buku, masing-masing 2 buah setiap minggu. Bayangin teman-teman, suruh baca buku tebel segini, 2 buku setiap minggu. Bikin ulasan dari buku yang mereka baca setiap minggu 2. Setelah itu mereka dan menyerahkan kepadanya untuk diperiksa. Padahal ibunya nggak bisa baca, tapi ibunya mau periksa hasil tinjauan itu. Setelah itu mereka boleh keluar dan bermain dengan teman-teman mereka. Sonya tidak lancar membaca, mamahnya ya. Dia bahkan tidak tahu apakah tinjauannya benar apa enggak. Tapi semua itu bukan masalah ya. Dia tahu anak-anaknya bukan masalah. Nah, ya, bapaknya anak-anak juga bukan masalah, atau ayahnya Carson yang pergi meninggalkan Carson ketika usia 8 tahun juga bukan masalahnya, atau masalah anak-anaknya ya. Mereka bisa saja menjadikan orang tersebut sebagai alasan, tapi apakah ada manfaatnya? Ya nggak ada. Tidak terlalu ya. Ingat, tidak ada seorang pun yang menjadi masalah Anda karena Anda bertanggung jawab atas segala sesuatu. Andalah yang memegang kendali, hanya Anda yang duduk di kursi pengemudi, bukan orang lain ya. Bukan permainan menyalahkan. Dari semua permainan, menyalahkan pasti permainan yang paling membuang-buang waktu karena tidak ada yang berubah. Menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain sudah pasti merupakan hal yang sia-sia bila tujuannya adalah untuk memecahkan persoalan. Kalau mau menyelesaikan permasalahan, bukan dengan saling menyalahkan ya. Mungkin Anda merasa lebih baik selama beberapa saat, tapi sesungguhnya tidak ada satupun yang berubah. Bertahun-tahun yang lalu dalam salah satu acara komedi, Bill Cosby menyampaikan lelucon tentang anak yang tumbuh sebagai anak tunggal, serta dilema mereka yang menghadapi karena tidak memiliki saudara kandung untuk disalahkan atas kesalahan yang mereka lakukan. Dengan kata lain, dimaksud Bill Cosby adalah memiliki saudara kandung memberi peluang untuk saling menyalahkan. Mungkin benar, tapi tidak selalu sehat. Ya itu tadi ya. Jadi kalau anaknya sudah ada 2, 3, itu begitu ada yang satu tumpahin, plak jatuh gitu ya. Otomatis adeknya ya, katakanlah adeknya numpahin makanan, jatuh ke lantai.
di sebelahnya ada abangnya gitu ya. Begitu makanannya jatuh, untuk memuaskan ibunya, adiknya pasti akan nunjuk siapa yang melakukan itu, dan dia mulai menunjuk kakaknya yang melakukannya karena dia mau jadi korban. Nah, itu tadi manfaat jadi korban kan, lalu akhirnya abangnya yang dimarahin ya. Dari pengalaman membesarkan anak-anak saya memahami bahwa menyalahkan saudara kandung akan melemahkan kemampuan seorang anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dan yang mengejutkan, sikap tersebut dimulai sejak usia dini. Sebagai seorang anak menceritakan seorang anak yang menumpahkan susu di lantai, orang tuanya akan bertanya, siapa yang melakukan ini? Dan secara naluriah, anak tersebut akan menunjuk orang lain karena tahu ia harus memuaskan orang tuanya, bahkan walaupun orang yang dia tunjuk bukanlah pelakunya. Karena ditekan, dia menyelesaikan masalah dengan memberi jawaban yang tidak benar. Nah itu tadi, ketika member tertekan, kadang-kadang tidak menyelesaikan masalahnya dengan pilihan yang tepat. Oleh karena itu, Anda harus berkonsultasi dengan sponsor Anda, dengan mentor Anda. Karena kalau Anda mengambil tindakan sendiri ya dengan cara yang tidak benar, saya katakan tidak baik, artinya apa? Tidak benar sesuai etika, maka resiko tanggung sendiri ya. Cara lain untuk mengatasi tekanan tersebut adalah dengan memahami bahwa bertanggung jawab dan disalahkan sama sekali tidak ada hubungannya. Bertanggung jawab secara pribadi berarti mengakui pilihan yang kita buat, dan itu sangat berbeda dengan disalahkan. Seorang samurai pengasih memahami hal itu. Konsekuensinya adalah mereka tidak tertarik untuk atau tidak punya waktu untuk menyalahkan. Bayangkan bila saya bertengkar dengan istri saya bisa membuat lebih dari 1000 pilihan sadar yang telah membantu menyiapkan panggung bagi pertengkaran tersebut. Saya memilih untuk menikahinya untuk membicarakan topik tertentu ketika dia sedang letih dan memikirkan hal lain, lalu saya marah dengan tanggapannya. Apakah semua itu membuat saya bersalah karena menimbulkan pertengkaran? Tidak. Seorang samurai pengasih memisahkan antara bersalah dan menyalahkan dengan bertanggung jawab secara pribadi. Karenanya dia bersedia memikul tanggung jawab atas segala sesuatu. Sebuah alasan lain yang terkait erat untuk tidak bertindak berdasar tanggung jawab dipegang oleh banyak umat Kristen. Saya tahu ini karena saya adalah seorang pemeluk Kristen, kata Brian Clemmer ya. Paradigma ini atau itu yang mereka anut, yang akan kita bahas lebih lengkap dalam bab mengenai kelimpahan, mencakup pemikiran perihal sayalah yang bertanggung jawab atau Tuhanlah yang bertanggung jawab. Kotak ini berarti bahwa bila saya hendak bertanggung jawab, berarti saya harus menyangkal bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Nah ini juga yang menarik teman-teman ya. Penalaran ini kedengarannya humanistis, maka seorang fundamentalis yang beriman akan menolak pemikiran ini. Atau jika saya biarkan Tuhan menjadi Maha Kuasa, berarti saya adalah korban karena semuanya adalah kehendak Tuhan. Banyak orang bilang, ada yang bergabung dulu waktu saya masih bergabung di Herbalife, ya udah nggak usah terlalu maksa kayak Ko Andre gitu ya, karena dia kan kategori tergolong ya mata sipit katanya ya, hitungannya kuat, memang darahnya darah bisnis dan segala macam. Nggak usah ngoyo, takdir itu sudah di tangan Tuhan, rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa ya. Benar nggak rezeki diatur? Iya, tapi kalau nggak dijemput nggak bisa. Jadi ada yang menyalahkan Tuhan. Contohnya apa? Ketika seseorang tidak mendapatkan sesuatu, dia pasrah. Ini pasti takdir Tuhan, takdir Tuhan, takdir Tuhan. Kalau dia memilih bahwa ini semua adalah takdir Tuhan, maka dia akan menyalahkan Tuhan ketika sampai nanti akhir hayatnya. Tuhan tidak menginginkan aku seperti ini. Padahal kembali lagi, tadi dia bilang dalam buku ini, paradigma ini atau itu, yaitu ya, bila saya hendak bertanggung jawab, berarti saya harus menyangkal bahwa Tuhan Maha Kuasa. Enggak juga. Kenapa? Ini ada salah satu contoh tadi ya, paradigmanya yang cukup menarik yang ingin saya bahas juga di sini. Saya punya seorang kakak ya, kakak saya itu seorang yang, yaitu tadi,
paradigmanya kuat tentang agamanya ya. Dan pada saat dia mau menikah, dia mau dibelikan rumah oleh suaminya. Katakanlah saya sebagai seorang suami, saya membeli sebuah rumah dan saya kasih info, sayang, saya udah beli rumah untuk kita berdua. Harusnya pasangannya atau calon pasangannya tadi kan, iya kak sayang, kan harusnya seperti itu. Tapi yang terjadi adalah mengamuk. Mengamuknya karena apa? Kamu mengambil keputusan yang salah. Harusnya kalau mau beli rumah itu harus konsultasi dulu berdua, nggak boleh sendirian. Salah lagi satu ya di situ ya. Pada saat yang sama, pada saat sebelum menikah pun ada pelajaran pranikah ya, mungkin namanya katekisasi. Dan pada saat yang sama, ini ceritanya aja, mungkin ada kesamaan atau enggak, nanti pokoknya teorinya seperti itu, bahwa sang suami punya kontrak 1 miliar dan harus ke Palangka, katakanlah seperti itu, dari Sampit, padahal pelajaran pranikahnya itu hari itu juga bersamaan. Sebenarnya ya nggak tahu bisa ditunda apa enggak deal bisnisnya atau pernikahannya. Dan akhirnya si suami karena tahu kan rumah harus dicicil, usaha itu penting untuk menafkahi anak dan istri, akhirnya dia memilih untuk mengamankan kontraknya tadi. Dan akhirnya apa yang disampaikan oleh calon mempelai wanitanya? Sepertinya kita tidak takdir. Kita tidak takdir. Tuhan tidak mengizinkan aku bersamamu. Bukan Tuhan. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Dia pingin menjadi korban atas segala sesuatu. Pertanyaannya, di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, melainkan kembali lagi bertanggung jawab secara pribadi. Apakah itu yang disebut dengan bertanggung jawab secara pribadi? Setiap pilihan yang dibuat ada konsekuensinya. Apa yang saya miliki tidak saya miliki dan hanya akan saya miliki dalam hidup karena pilihan yang sudah saya buat. Nah, ketika itu juga kakak saya, ya itu tadi, karena dia memilih untuk tidak menikahi pria itu, ya akhirnya ya tidak menikah. Bukan karena Tuhan, tapi dia menempatkan dirinya sebagai korban karena Tuhanlah. Akhirnya saya tidak menikah sampai hari ini. Nah, itu yang menarik teman-teman. Jadi ada orang yang menyalahkan hidupnya dengan keadaan ekonomi yang buruk dan akhirnya menyalahkan takdir Tuhan ya, karena Tuhanlah yang segalanya. Tapi padahal ketika Anda tahu bahwa Tuhan maha segalanya, maha kuasa, maha segalanya, Dia tuh maha tahu, maha memberi dan maha segalanya, kenapa kita perlu khawatir sebenarnya ya? Tidak perlu teman-teman khawatir. Sayangnya ini adalah sikap banyak orang Kristen. Mereka menyalahkan iblis atau Tuhan agar mereka tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidupnya ya. Menurut hemat saya ini adalah omong kosong. Tuhan adalah maha kuasa, terlepas dari itu, dan kita tetap bertanggung jawab. Persoalannya bukan ini atau itu, melainkan keduanya. Persis seperti inilah yang sedang kita bahas. Kita selalu mempunyai pilihan, tapi pilihan itu tidak ada hubungannya dengan siapa yang salah, yang sebenarnya sama sekali nggak penting. Artinya apa? Dalam setiap pilihan ada konsekuensinya, dan ketika mau ditanya, bagi ajaran agama apapun lah ya, korelasinya apa? Sukses tidaknya seseorang tergantung dari mana? Filosofi hidupnya. Dari mana kita bisa ngecek? Ya bertanggung jawab secara pribadi itu tadi. Kayak gini, prinsip hidup saya, siapa yang meminta pasti akan diberi, siapa yang mencari pasti akan mendapat. Bagi siapa yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Anda mau berubah, Anda berdoa, ya Tuhan A, B, C, D, E, F, G. Dah, selesai sampai Z. Akhirnya Tuhan jawab, kamu harus ketemu dengan ini melalui flyer atau apa. Dan akhirnya Anda bertemu dengan sponsor Anda. Dan akhirnya
Bagi siapa yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Nah, pertanyaannya adalah ketika Anda diketuk oleh sponsor Anda, pintu Anda terbuka. Dan akhirnya Anda mau menerima Herbalife. Untuk Anda bisa menerima Herbalife masuk dalam kehidupan teman-teman. Nah, selanjutnya, fase yang kedua adalah setelah meminta dan diberi, mencari dan mendapat dan mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Tahap selanjutnya adalah berteman dengan orang jual ikan bau amis, berteman dengan orang jual parfum pasti bau wangi. Jadi kalau mau berubah nasibnya, berubah kehidupannya, ya kalau mau kaya harus berteman dengan orang kaya. Kenapa? Karena sudah ada, tidak akan pernah berubah suatu nasib sebuah kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Dan bagaimana cara dia berubah? Ya dia harus bergaul dan bekerja dengan orang yang searah dengan impiannya. Nah, oleh karena itu Tuhan memberi kita yang namanya akal, ilmu. Kalau kita pakai otak kita ini, maka akan ada perubahan. Ada orang yang penghasilannya 5 juta, ada orang yang penghasilannya 100 juta, bahkan ada orang yang penghasilannya 1 miliar satu bulan. Perbedaannya adalah bukan karena sel otaknya atau tidak. Jawabannya cuma satu, karena ilmu yang dia miliki. Bagaimana dia bisa memiliki ilmu sebanyak itu? Karena dia bergaul dengan orang yang tepat, berteman dengan orang yang tepat, dan belajar menggunakan otaknya. Dan itu akhirnya saya mengetahui bahwa kenapa banyak orang masuk ke rumah sakit dengan penyakit degeneratif, karena mereka punya otak tapi nggak pernah dipakai untuk belajar, untuk mencari apa itu sehat. Kenapa banyak orang miskin dan hidup tanpa memiliki keuangan yang baik atau finansialnya buruk? Jawabannya adalah mereka punya otak tapi tidak pernah memakai otaknya untuk mencari tahu. Mereka pasrah dan menyalahkan Tuhan, keadaan, dan apapun yang terjadi atas mereka. Nah, di sini teman-teman saya ingin sharing sama teman-teman yaitu tadi bahwa hidup semuanya yang Anda miliki hari ini dan yang tidak Anda miliki hari ini itu semua karena pilihan yang Anda buat 5 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan mungkin setahun yang lalu. Oleh karena itu, pesan saya, bertanggung jawablah secara pribadi. Samurai pengasih memberi tanpa memikirkan pamrih, sementara orang biasa memberi kalau ada untungnya buat mereka, dan pemberian tersebut tidaklah terlalu besar. Itu tadi tema untuk minggu depan ya. Dan ya, jadi temanya hari ini ya. Jadi jangan pernah lagi menyalahkan siapapun atas keadaan Anda, dan orang-orang di sekeliling Anda bukan masalah Anda. Ibu saya masalah, bapak saya masalah, semuanya bukan masalah. Kenapa itu jadi masalah? Karena Anda belum menyelesaikannya. Mungkin Anda problem di sana, mungkin problem finansial, ya jawabannya sederhana aja. Selesaikan itu dengan memiliki finansial yang baik. Selesai kan? Sebenarnya bukan masalah, tapi memang kadang-kadang itu jadi beban dalam pikiran, dan akhirnya Anda lebih menikmati diri Anda dengan menjadi korban. Ya, akhirnya aku nggak bisa bervolume ini ya karena untungku habis semua buat orang tuaku. Ada salahnya apa enggak? Enggak ada salahnya teman-teman. Hidup itu adalah pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensinya masing-masing. Kalau Anda berikan ke orang tua Anda dan uang Anda habis, berarti pilihan Anda selanjutnya adalah ya retailnya harus dikencengin. Anda mau bantu keluarga Anda yang sedang menderita, misal sedang ada penyakit dan lain-lain. Anda mau bantu adik Anda, kakak Anda, orang tua Anda. Anda harus bantu. Boleh nggak bantu? Boleh. Kenapa enggak? Ngutang itu adalah salah satu option yang baik apa buruk? Yang buruk menurut saya. Karena Anda nggak mampu maksain diri. Tapi yang terbaik adalah gali potensi diri Anda. Itu tadi, pilihlah pilihan yang tepat. Jangan memilih pilihan yang keuntungannya nyata, jangka pendek, ngutang sama orang langsung dapat 5 juta dengan harga jangka panjang yang nggak jelas.
Anda akan kebiasaan ngutang nanti akhirnya. Tapi pilihan yang berat tapi benar yaitu nge-retail, dapat profit dari situ untuk membantu keluarga Anda. Itu baru benar. Artinya apa? Anda menggunakan potensi diri Anda semaksimal mungkin dan bertanggung jawab secara pribadi atas pilihan yang Anda buat. Ketika Anda ngutang sama orang lain, sebenarnya Anda bukanlah orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena Anda sudah mulai melimpahkan beban itu kepada orang lain. Itu kalau ngutang tanpa jaminan, berbeda dengan ngutang dengan jaminan. Karena kalau ngutang dengan jaminan itu ada bebannya. Tidak membebani orang lain. Kalau tidak mampu bayar ya udah direlakan. Nah, itu tadi. Tapi kalau ngutang sama orang dan akhirnya orang harus nagih-nagih sama Anda, ya itu namanya jadi beban. Daripada jadi beban, mending banyak orang memiliki 1000 alasan untuk berhutang demi sesuatu yang jangka pendek, pasti itu tadi, pasti dapat duitnya, dan harga panjang yang mereka bayar adalah ketidakjujuran, akan berbohong jangka panjang untuk menunda pembayaran. Bisa jadi nanti jadi penipu ya karena keseringan bohong. Dan banyak hal-hal yang buruk yang terjadi ketika seseorang sudah mulai berhutang. Oleh karena itu, kalau ada yang mau berhutang sama saya pun kadang-kadang saya selalu bilang, jaminannya apa? Saya tidak pernah mau memberikan bantuan atau ngutangin seseorang tanpa jaminan. Ada juga yang pilihan yang kedua, yaitu Anda sedekahkan. Dan ketika Anda sudah memilih untuk mensedekahkan, orang itu utang atau mau bayar apa enggak, ya sudah, direlakan, siap untuk merelakan segala sesuatunya. Jadi ketika Anda ngutangin ke orang lain, pastikan pilihannya ada 2. Siap untuk tidak dibayar, kalau siap pinjamin. Tapi kalau Anda masih pingin nagih, mending bantu secukupnya. Mau pinjam 1 juta kak, boleh nggak? Ini ada 50.000 seikhlasnya. Jadi Anda nggak pusing. Karena ketika Anda mikirin yang pusing-pusing tadi, Anda kepikiran, kortisol Anda meningkat, otak Anda kebanyakan energi negatif karena mikirin nagih utang begitu sulitnya, atau Anda yang ditagih-tagih utang, ya, dan akhirnya Anda pusing juga karena nggak ada duitnya, akhirnya kerja Anda malah berantakan. Karena sumber daya terbaik dalam hidup kita untuk mendapatkan rezeki adalah hati yang damai, pikiran yang tenang, bebas utang. Makanya kalau ada yang punya utang sih, saran saya cuma satu, jual aset. Itu aja. Pastikan Anda dalam titik nol. Kalau sudah Anda dalam titik nol, move on-nya gampang, ya. Oleh karena itu, selesai sudah tema kita dalam bertanggung jawab secara pribadi. Oke. So far sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita punya waktu 12 menit ya. Jadi saya akan tunggu pertanyaan dari teman-teman. Hadiahnya tetap sama, yaitu pulsa telepon Telkomsel 2000 menit 2000 menit ya. Iya, 2000 menit ke seluruh Telkomsel dan 100 menit all operator diambil ke Ozon ya. Jadi saya tunggu pertanyaan sore hari ini. Sore hari ya, malam. Oke, saya ambil minum dulu ya. Sambil itu tonton video cuplikannya dulu. Saya mau ngambil minum. Teman-teman saya tunggu di chatnya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Oke. Sampai sini. Ada pertanyaan, saya masih menunggu.
Rebo depan, bab kita akan kita pelajari adalah kontribusi. Kita mencari penghidupan dengan apa yang kita dapatkan, dan kita membuat kehidupan dengan apa yang kita berikan. Winston Churchill, ya. Ya, saya mencari penghidupan dari apa yang saya dapatkan, tapi saya ingin membuat kehidupan dengan apa yang bisa saya berikan, dan kelas Compassionate Samurai ini adalah salah satu cara untuk saya berkontribusi kepada masyarakat kelak di masa yang akan datang, ya. Dan kedepannya untuk mereka yang mau ikut kelas Samurai, tinggal join ke grup Facebook ini dan bisa mengikuti trainingnya, tinggal dilihat dari video sebelum-sebelumnya saja. Jadi kemungkinan kedepannya mungkin agak lama ya, mungkin setahun sekali nanti akan baru ada lagi tahun depan yang offline-nya. Sementara untuk melakukan percepatan, saya bikin online saja seperti ini, ya. Sekali kerja bisa dipakai berkali-kali. Come on guys, any question? Dari 20.000 orang ini kemana? Tidak ada pertanyaan satupun. Saya coba cek dulu, apakah masih ada? Wadah, masih aman. Hello Bandung, ibu kota periangan. Ya, buat teman-teman yang hadir, Kasumi, Susi, Mimi, Bu Muli, Bairo, Fitri, Juli, Minati, Egis, ada pertanyaan? Nah, gimana menikmati proses untuk menuju sukses? Ini nggak ada hubungannya dengan bertanggung jawab secara pribadi. Alright, tapi nggak apa-apa, saya coba bantu jawab. Bagaimana menikmati proses untuk menuju sukses? Jawabannya apa? Ya, kan tinggal di situ. Gimana caranya menikmati proses? Anggap itu sebagai ujian yang Tuhan berikan untuk memantaskan diri kita ke tingkatan yang jauh lebih baik. Jadi ketika melalui proses-proses yang tidak nyaman itu, sekarang saya sudah mengubah, nge-switch, plug. Kalau ada problem yang datang, yang saya pikirkan cuma satu. Ini adalah ujian dari Tuhan, saya harus hadapi ini, saya harus lalui ini, dan setelah saya mampu melewati ini, ke tahap selanjutnya, rezeki yang lebih besar sudah menunggu untuk saya, dan Tuhan berikan itu untuk saya. Sehingga saya selalu merasa positif dan bersemangat setiap saat dalam menjalani hidup ini, sambil menunggu proses itu mencapai ke presiden tim nanti. Itu aja. Semoga menjawab buat Bu Iro. Tepuk tangan buat Bu Iro. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Enak loh guys, kalau yang offline dulu kelas Samurai kudu bayar 300.000 untuk deposit. Setelah itu nggak hadir dipotong, nggak dapat duit. Ini malah saya bagi-bagi duit, bagi-bagi hadiah bagi yang bertanya. Ada baiknya ketika Anda mengikuti kelas ini, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu supaya Anda bisa dapat hadiahnya. Berhubung pertanyaan Bu Iroh tidak ada hubungannya dengan bertanggung jawab secara pribadi, Bu Iroh masih belum bisa dapat hadiahnya. Yang sehubungan dengan tema kita hari ini, yaitu bertanggung jawab secara pribadi. Saya masih punya waktu 5 menit sebelum saya close sesi kita malam ini. Dari 20.000 orang ini, apakah ada lagi yang bertanya?
ya, saya lupa juga ada pengumuman ya. Kita akan punya yang namanya Home Online perdana secara live Mas dengan Coach Hasbi sebagai narasumbernya. Pastikan Anda mengundang seluruh tim dan organisasi Anda hari Jumat 8 Agustus 2020, hari Sabtu jam 7. Akan ada hadiah door prize, bukan door prize ya, hadiah kuis untuk tamunya ya. Untuk tamunya yang hadir, supervisor member 3525 karena dia sudah member tidak berhak untuk dapat hadiah. Apabila tamu Anda yang menang mampu menjawab pertanyaan tersebut, tamu Anda akan mendapatkan 1 kaleng mix fiber dari saya, dari pertanyaan saya, dan hadiah 1 kaleng mix fiber untuk pertanyaan dari Coach Hasbi. Oleh karena itu, pastikan seluruh tamu Anda hadir di HOM jam 7 malam dengan narasumber yang sangat luar biasa tentunya ya. Dan silahkan cari linknya di grup. Yang belum punya linknya bisa japri ke saya untuk saya sharekan nanti. Yo. Oke, sisa 2 menit tapi nampaknya teman-teman sudah kehabisan pertanyaan. Saran saya sih belajarlah bertanya, karena di setiap di belakang pertanyaan selalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang ketika Anda menanyakan sesuatu yang tidak pernah Anda tanyakan, Anda akan mendapatkan jawaban yang tidak pernah Anda dapatkan. Nah, itu tadi. Kalimatnya jelimet, tapi Anda boleh pikirkan kalimat yang biasanya yang baru saja saya sampaikan, karena itu adalah bagaimana cara saya berpikir. Nah, pertanyaan dari Gisela Puspitasari, ada kiat khusus nggak kok untuk memperbesar kesadaran diri agar bertanggung jawab secara pribadi tentang hidup ini? Sementara kita atau saya dalam zona nyaman atau nyaman banget ya. Jawabannya cuma satu, yaitu mulai mengambil tanggung jawab. Ketika Anda dalam posisi zona nyaman, Anda harus keluar dari zona nyaman. Bagaimana keluar dari zona nyaman? Mengambil komitmen baru. Ya, supaya Anda keluar dari situ, gimana caranya? Anda harus bikin komitmen baru yang membuat diri Anda tidak nyaman. Untuk orang yang mau full maraton, katakanlah, keluar dari zona nyaman, dia akan olahraga setiap hari. Tapi karena goalnya jelas. Jawabannya cuma satu. Kenapa orang nggak sadar untuk bertanggung jawab secara pribadi? Jawabannya cuma satu. Karena dia tidak punya dream dan tidak ada sesuatu yang sedang dia perjuangkan. Atau tidak ada sesuatu yang perlu dia perjuangkan yang melebihi nilai dirinya. Yang kadang-kadang mungkin ketika seorang orang tua, sebagai orang tua akan mengorbankan dirinya untuk anaknya. Walaupun apapun resikonya, untuk anaknya supaya bisa makan, bisa sekolah, hidup layak dan lain-lain. Oleh karena itu, ketika menjadi seorang bapak atau ibu, rasa tanggung jawab itu muncul. Mungkin solusinya buat Egis adalah segera menikah, Gis. Dan Anda punya anak, akhirnya nanti ada muncul tanggung jawab gitu ya. Kayak bercanda. Jadi jawabannya cuma satu. Cara untuk memunculkan tanggung jawab itu adalah Anda harus mengambil sebuah pilihan yang memberatkan diri Anda. Nggak nyaman ya, karena semuanya akan bergantung pada Anda nanti. Kalau Anda tidak mencoba, ya bikin komitmen baru itu aja tadi terakhir. Ya kalau memang mau tadi kan ya, mau memberangkatkan mamah umroh gitu kan, bisa. Tepati yang sudah dijanjikan itu tadi sebagai sebuah komitmen. Dan buat diri kita, mendisiplinkan diri kita dalam hal keuangan, manajemen keuangan kita disiplinkan. Manajemen pengelolaan customernya mulai diperbaiki, mulai lagi memanajemen pelanggannya seperti apa, memfollow up-nya,
Kan karena kalau pelanggan itu di follow up, jadi mulai hari Senin siapa yang di follow up, Selasa siapa yang di follow up, siapa lagi yang di follow up. Kalau yang saya pikirkan saat ini adalah sistem apa yang harus saya buat minggu ini, apa saja yang harus saya buat untuk tim dan lain-lain. Jadi sudah ada agendanya. Ya sebenarnya nyaman nggak sih di sini? Ya lebih nyaman kalau nonton Netflix di rumah. Tapi ini saya keluar dari zona nyaman untuk membuat diri saya nyaman di kemudian hari, gitu ya. Jadi ada harga yang jangka pendek yang harus saya bayar untuk keuntungan jangka panjang di masa yang akan datang. Dan itulah yang disebut dengan bertanggung jawab secara pribadi. Nah itu tadi. Wow, katanya Egis ya. Wopo merit. Alright, sudah selesai 1 jam dan semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada. Dan kita juga akan sampai jumpa di hari Rebo selanjutnya dengan bab yang menarik yaitu kontribusi. Kita akan bahas sedekah dan lain-lain. Sampai jumpa minggu depan di hari Rebo. Sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya. Memangkas kesenangan. Oh, ini ada sambungan lagi sebentar ya. Kata Kak Egis, memangkas kesenangan sementara berarti ya kok. Ya, Anda harus memangkas semua kesenangan Anda sementara waktu dan menundanya. Jadi itu adalah tipsnya. Yang Anda lakukan dengan nyaman, ya udah, tunda semuanya. Enak tidur siang, ganti tidur siangnya dengan sesuatu yang bernilai. Enak, ya sama lah intinya dengan orang yang sedang diet, ya. Memakan sesuatu yang dia senangi dan menunda kesenangannya dengan memakan yang jauh lebih sehat. Karena itu nggak mudah. Ya, untuk orang ada yang memudah dalam sesuatu hal, ada yang juga nggak mudah ya. Dan oleh karena itu, mulailah dari sekarang. Baca buku siang sekarang kok ya. Baca buku nggak cukup kalau nggak dipraktekin. Nonton YouTube pun kalau nggak dipraktekin nggak bisa. Dan saya sendiri itu memiliki satu hal yang unik, yaitu ketika saya membuka internet ya, saya mencari sesuatu sesuai dengan visual gambaran yang ada dalam benak saya. Bagaimana caranya saya harus membuat HOM atau SC workshop offline yang kita adakan setiap bulannya di Hotel Idola dulu, yang penuh dengan kedatangan tamu dan menarik. Bagaimana caranya dibuat secara online, dan akhirnya muncullah yang namanya HOM online perdana kita itu tadi. Dan apa saja yang harus dipersiapkan? Apakah saya bisa menggunakan MacBook? Jawabannya enggak, teman-teman. Apakah saya bisa membuat video klip yang menarik itu mengerti dengan softwarenya? Tidak, teman-teman. Apakah saya bisa menggunakan semuanya alat-alat yang mungkin teman-teman yang udah hadir yang pernah hadir di ruangan studio itu pasti akan melihat banyak sekali alat-alatnya dan segala macamnya. Tapi pertanyaannya, apakah saya pertama kali memilikinya bisa menggunakannya? Enggak. Tapi karena saya mencari tahu, belajar, keluar dari zona nyaman, akhirnya HOM online perdana itu bisa terwujud. Apakah mudah? Enggak. Saya belajar bertahap satu demi satu. Dan ketika kita keluar dari zona nyaman kita, mengorbankan tidur siang kita, mengorbankan waktu nyaman kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar, artinya Anda sedang bertanggung jawab secara pribadi, bahkan untuk orang banyak. Nah, karena saya bertanggung jawab ini tidak hanya untuk diri saya, tapi orang lain juga. Semoga itu bisa menjawab. Dan tidak cuma baca buku ya, action. Ambil tindakan untuk perubahan ya. Sampai jumpa minggu depan.
Thank you, see you, bye-bye.